Selamat pagi anak-anak. Terimalah salam dhamma dari saya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Ya, semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan di sini saya membawakan tema tentang memahami hukum perubahan. Nah, anak-anak semuanya pada tahu apa itu hukum perubahan. Nah, di sini ada 3 yang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Yang dimana yang pertama adalah sakit, tua, dan mati. Ya. Nah, ketiga hukum itu kita tidak akan bisa hindari. Yang dimana 3 hukum tersebut adalah proses kehidupan manusia. Nah, proses kehidupan manusia yang di sini kita pertama bisa mengalami sakit, ya. Sakit di sini sebenarnya walau kita mengalami sakit, ya kita bersyukur karena kita sudah diberikan sakit. Maksudnya itu kita kalau misalnya sakit jangan mengeluh, dan kita harus bersyukur bahwa kita diberikan rasa sakit, ya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengobatinya dengan baik, ya, agar kita bisa sembuh kembali, dan bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, kebanyakan orang pada zaman saat ini, ya, pada masa saat COVID-19 sekarang, yang dimana kebanyakan orang itu dia terkena penyakit COVID-19. Nah, bagaimana upaya kita? Ya, upaya kita adalah untuk menjaga diri kita agar tidak terkena penyakit tersebut. Ya, bisa kalian dengan cara olahraga atau makanan yang sehat, ya. Dan satu lagi, tidur yang cukup dan pikiran juga harus tenang, ya. Nah, yang dimana Sang Buddha sudah menjelaskan di Parita Apinya Pacawekana, ya, yang dimana di situ aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Nah, berarti kita semua tidak bisa menghindar dari 3 hukum tersebut, ya, yang dimana semua itu adalah proses kehidupan kita, kecuali kalau misalnya ada seorang yang telah mencapai arahat. Nah, beliau tidak akan mengalami 3 hukum tersebut. Nah, anak-anak, Sang Buddha telah bersabda, ya. Sang Buddha juga sudah menyampaikan sutta kepada kita, ya, yang dimana sutta itu terdapat di sutta pendek Majjhima Nikaya, ya. Dan kita, siapa yang memberi makanan kepada orang lain, kita akan diberikan kekuatan, ya. Dan yang kedua adalah siapa yang memberi pakaian yang layak, ya, pakaian yang siap pakai, nah itu akan diberikan keindahan, ya. Dan yang ketiga, siapa yang memberikan transportasi, ya, itu akan diberikan kemudahan. Yang keempat adalah siapa yang memberikan lampu penerangan, dia akan
mampu melihat dengan jelas. Dan yang kelima, siapa yang memberikan tempat untuk bernaung, dia akan sebagai pemberi segala sesuatu atau kemewahan, ya. Yang terakhir di sini adalah memberi dhamma, yang dimana pemberian tanpa kematian atau nibbana. Jadi anak-anak harus ketika ada teman kita yang tidak mengerti dengan dhamma, orang tua kita yang tidak bisa mengerti dengan dhamma, kita harus ajarkan kepada beliau, dan kita akan sampaikan kepada mereka bahwa dhamma itulah sangat bermanfaat. Dan sebagaimana ketika kita udah menyampaikan dhamma tersebut kepada orang itu dan dia dapat melaksanakan dengan baik, dan kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Oke. Nah, kemudian setelah sakit apalagi? Yang kedua. Nah, yang kedua adalah mengalami usia tua. Nah, yang dimana usia tua di sini kita pasti mengalami usia tua, ya. Terkadang orang yang sudah tua dia lupa akan Tuhan atau akan perbuatannya di masa lampau, yang dimana dia tidak ingat dengan perbuatannya di masa lampau. Dia hanya ingin kesenangan. Nah, pada saat itu kalau sudah tua, mereka hanya fokus dengan kehidupannya, kesenangannya, dan dia tidak akan ingat dengan hari tuanya nanti. Nah, jadi anak-anak, ketika kita sudah mengalami usia tua, kita harus sadar bahwa diri kita ini akan lapuk dan akan akan lapuk. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir adalah mati. Nah, kematian, yang dimana semua orang tidak akan bisa menghindari kematian, ya. Kita yang namanya sakit, tua, dan mati itu adalah sebuah proses kehidupan kita, ya. Dan ini kalau misalnya ada kematian, ada seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai, itu dia menghilang atau meninggal. Nah, di situ kita tahu bahwa hidup ini adalah anicca, ketidakkekalan, ya. Dan kematian di sini ketika seseorang yang telah meninggal, kita bisa membacakan beliau doa parita, ya, agar terlahir di alam bahagia. Dan ketika seseorang itu telah lahir di alam bahagia, berarti beliau sudah tenang di alam sana. Oke, demikian dari saya. Terimalah salam Buddha Dhamma dari saya. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!